warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila akan menjelaskan presentasi tentang tulisan-tulisan tertua di dunia. Sistem tulisan atau aksara adalah ciptaan manusia yang paling berguna. Dengan tulisan manusia juga dapat menyimpan akal budinya. Tidak diketahui kapan pertama kali menggunakan tulisan. Proses pertumbuhan tulisan yang pertama, tulisan gambar sebagai salah satu hasil budaya. Bagaimana awalnya tradisi menulis itu bermula pada suatu kelompok masyarakat manusia. Yang kedua, tulisan rumus. Perkembangan selanjutnya dari tulisan gambar ialah tulisan rumus. Upaya pertama yang dilakukan ialah penggambaran terhadap pengucapan abstrak, seperti kata sifat dan keadaan. Dan presentasi saya yang kedua berjudul Perkembangan Tulisan Fonetis dan Lahirnya Simbol Alfabet. Istilah alfabet sebelumnya berasal dari bahasa Semit, terdiri dari dua kata, yaitu alat yang berarti lembu jantan dan kata beta yang berarti rumah, konotasi piktografis. Dan pengertian kedua kata ini menunjukkan huruf pertama A dan huruf kedua B. Lahirnya simbol alfabet terjadi seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia sejak zaman prasejarah. Dan presentasi saya yang ketiga berjudul Asal-usul tulisan Arab. Asal-usul tulisan Arab berasal dari tulisan nabati, yang merupakan tulisan umum yang dipakai oleh orang-orang Hira. Tulisan hijaiyah berasal dari tulisan nabati, yang merupakan tulisan yang umum dipakai oleh orang-orang Hira. Tulisan ini merupakan tulisan yang dipakai oleh banyak orang. Al-Quran. Bagi pengembangan tulisan Arab, motivasi Al-Quran bagi pengembangan tulisan Arab dan dilihat dari beberapa aspek. Sebagai pengembangan keterampilan membaca Al-Quran sebagai sumber utama keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab berbasis Al-Quran membantu meningkatkan keterampilan membaca literatur dan sumber-sumber ajaran Islam. Al-Quran dianggap sebagai motivasi untuk para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran memiliki motivasi yang kuat untuk mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan judul berikutnya, kawasan penyebaran tulisan Arab. Kawasan penyebaran tulisan Arab merujuk pada wilayah geografis di mana tulisan Arab berbahasa Arab banyak tersebar dan digunakan secara luas. Visualisasi dan penggunaan tulisan Arab pada masa awal Islam terbagi dua macam, gaya, yakni khat tahrir, tulisan ayat suci Al-Quran pada periode turunnya ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan digunakan gaya tulisan kufi. Dan judul berikutnya adalah para perintis reformer tulisan Arab serta karya-karyanya. Para perintis tulisan Arab. Para perintis yang pertama adalah Abu al-Aswad ad-Duali, yang kedua Nasir ibnu Hashim dan Yahya ibnu Ammar, dan yang ketiga Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Abu al-Aswad ad-Duali adalah seorang tabi'in yang diangkat oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengembangkan ilmu nahwu. Yang kedua Nasir ibnu Hashim dan Yahya bin Ammar. Nasir ibnu Hashim dan Yahya ibnu Ammar adalah seorang ahli tata bahasa dan sastra Arab yang aktif pada abad ke-8 Masehi. Yang ketiga, Ibnu Ahmad al-Farahidi adalah seorang ulama yang dikenal dalam bahasa Arab, karyanya seperti Kitab Al-Ain. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Sri Agustina. Baiklah, saya Sri Agustina akan melanjutkan materi yang ke-6, yaitu para perintis dan reformer tulisan Arab dan karya-karyanya. 1. Abu al-Aswad al-Duali, 668 Masehi atau 68 Hijriah. Ijtihad al-Duali dalam hal pembaruan tulisan Arab adalah membuat titik sebagai tanda baca. 2. Nasir ibn Ashim, 707 Masehi, dan Yahya ibnu Yamur, 708 Masehi. Hasil ijtihad al-Duali yang disempurnakan oleh dua muridnya ini menciptakan garis diagonal pendek sebagai titik huruf. 3. Al-Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi,
788 Masehi, yang merombak secara total aspek-aspek penting kaligrafi Arab. 3. Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi 788 Masehi, yang merombak secara total aspek-aspek penting kaligrafi Arab. Titik atau tanda baca diganti dengan simbol-simbol huruf. 4. Ibnu Mu'allah Abu Ali Al-Sad Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Al-Allah Ibnu Mu'almah, yang dikenal dengan Abu Ali atau Ibnu Mukhla 272 Hijriah atau 887 Masehi. Ibnu Mukhla anak biji mata yang berarti anak kesayangan, dikenal sebagai Imam Qotani, bapak kaligrafi, dan saudaranya Abdillah. 4. Ibnu Mukhla Abu Ali Al-Sard Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Abdillah Ibnu Mu'amalah, yang dikenal dengan Ibnu Ali, Abu Ali atau Ibnu Mukhla 272 Hijriah atau 887 Masehi. Ia meninggal 940 Masehi. Ibnu Mukhla disebut dengan anak si biji mata yang berarti anak kesayangan. Ia dikenal sebagai Imam Qotani atau bapaknya kaligrafi, dan saudaranya Abu Abdillah. Yang ketujuh, Ibnu Mu'amalah peletak dasar sistem dan rumus-rumus penulisan kaligrafi